Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan eh, melanjutkan pertemuan kuliah kita di pertemuan kedua, yaitu tentang menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Nah, kita bahas tentang ide dulu. Suatu bisnis yang baik biasanya dimulai dengan ide bisnis yang baik pula. Ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan. Ide bisnis dapat dikatakan sebagai bibit dari sebuah bisnis atau biasa kita sebut pemikiran yang muncul dalam diri pelaku bisnis untuk menciptakan sebuah bisnis. Nah, jadi di sini kalau misalkan saya tanya dengan kalian, kira-kira bisnis apa sih yang akan kalian bangun ke depannya? Misalkan ada yang bilang akan mendirikan warkop karena sekarang lagi banyak yang tenar, minuman kekinian lah. Nah, itu biasanya kopi. Nah, kalian pengen membuat kopi, terus kan punya cita-cita misalnya pengen membangun sebuah bengkel. Nah, kalian ingin mendirikan bengkel. Nah, itu adalah pemikiran langsung ketika ditanya seseorang ingin memiliki bisnis apa. Nah, selanjutnya, nah ini adalah menurut Beringer dan Irland, eh, dijelaskan bahwa setiap bisnis berasal dari sebuah ide. Ide bisnis biasanya singkat dengan penjelasan secara rinci bagaimana bisnis tersebut dapat berjalan. Bisnis yang sukses dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan sekaligus juga memenuhi harapan Anda. Dengan kata lain, bisnis Anda menjual apa yang dibutuhkan atau diinginkan orang dengan harga yang terjangkau atau dengan harga yang bersedia mereka bayar. Namun, bisnis tersebut juga memberikan Anda cukup pemasukan dan kepuasan pribadi. Sang pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dengan beberapa acuan tertentu dengan 4 poin penting yang harus digunakan oleh pelaku bisnis untuk mengembangkan idenya. Nah, 4 poin penting tersebut adalah yang pertama, produk atau jasa apa yang akan dijual. Nah, di sini nantinya pelaku bisnis harus mengetahui dan paham apa yang akan ia tawarkan. Produk maupun jasa tidak akan menjadi masalah jika pelaku bisnis sudah paham akan jenisnya dan manfaatnya. Proses promosi pun akan berjalan dengan mudah. Nah, ini kalau misalkan kita sudah tahu apa yang akan kita jual, sudah tahu seluk-beluk dari bisnis tersebut, ya insya Allah mudah gitu kan menjualnya. Nah, kemudian adalah bagaimana produk atau jasa dijual. Nah, kita sudah tahu betul akan produk atau jasa yang kita buat dan paham pula akan ditawarkan kepada siapa. Namun kita harus ingat bahwa cara menjual produk atau jasa juga sesuatu yang sangat penting. Jadi jangan dikira menjual produk yang kita buat itu gampang. Ya gampang kalau produk kita itu dibutuhkan, tetapi kalau produk kita tidak dibutuhkan, misal seperti ini, eh, kalau kita ingin membuat produk yang sama dengan orang lain karena produknya itu diminati oleh banyak orang, misalkan kopi tadi. Kalau kopi kan jadi minuman kekinian saat ini, yang orang lain itu pasti sudah punya lah pelanggannya masing-masing orang lain. Nah, kita tiba-tiba datang dan orang lain customer belum mengenal produk kita. Nah, itu apa yang harus kita lakukan sebelumnya? Itu kita harus mempelajarinya bagaimana sih cara menarik pelanggan untuk datang ke tempat kita. Nah, perlu kita ketahui bahwa target bisnis kita bukanlah selalu orang terdekat kita. Terkadang mereka tidak kenal
Dan tantangan inilah yang harus dijawab oleh pelaku bisnis agar produk atau jasa milik orang yang tidak mereka kenal membuat mereka tertarik. Nah, bagaimana cara kalian menarik pelanggan itu nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, yang selanjutnya itu kepada siapa produk atau jasa akan dijual. Nah, produk atau jasa yang telah dibuat harus jelas ditawarkan kepada siapa. Pihak-pihak tersebut harus dianalisis sedemikian rupa secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jangan sampai kita sudah capek membuat suatu produk atau jasa, kemudian kita tidak tahu harus dikemanakan produk atau jasa nantinya. Nah, di sini kita harus menganalisa calon customer kita. Nah, misalnya itu kita cari tahu dulu pasar kita misalkan adalah anak-anak. Berarti target penjualan target lokasi yang akan kita bangun itu kita tentukan dulu. Kalau misalkan produk kita makanan ringan, berarti target kita itu adalah anak-anak, berarti posisi jualan kita itu kita tentukan di mana kira-kira yang pas orang anak-anak itu banyak. Misalkan di sekolah jika terjadi pandemi. Kalau misalkan terjadi pandemi, kemungkinan yang paling mungkin adalah di perumahan ataupun menjual online, itu bisa juga. Nah, yang kemudian adalah kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi. Nah, produk atau jasa milik kita harus bermanfaat untuk pelanggan. Poin ini adalah kesimpulan dari poin-poin di atas. Kita boleh membuat produk atau jasa sebaik mungkin, mempunyai target pasar sebesar mungkin, produk atau jasa dipasarkan segencar mungkin. Namun apabila produk atau jasa tersebut tidak bermanfaat untuk orang lain, maka akan percuma saja. Nah, hal inilah yang menyebabkan produk kita itu tidak laku karena customer itu tidak membutuhkan produk kita. Nah, kita pikirkan kira-kira seperti apa sih yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, kita tuh harus ada survei dulu, namanya survei pasar. Nah, survei pasar itu kita harus bertanya dulu kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka butuh dengan apa yang kita jual atau apa sih yang mereka inginkan sehingga kita bisa menciptakan sebuah produk baru agar mereka itu mau membeli produk yang kita jual. Nah, itu adalah 4 poin penting yang harus kita pikirkan sebelum kita mendirikan sebuah bisnis. Nah, bagaimana sih kita menciptakan ide bisnis? Nah, ini menurut Beringer dan Irland, terdapat beberapa cara untuk memancing atau menciptakan suatu ide bisnis yang handal. Berikut dijelaskan cara-cara yang cukup sistematis untuk membangun pola pikir kita, untuk mendapatkan inspirasi, untuk memancing atau menciptakan suatu ide bisnis yang handal. Nah, ini menurut Beringer dan Irland. Yang pertama itu kalau misalkan bisnis kita tuh bersifat pribadi. Nah, itu dari brainstorming yang tadi kita sebutkan, kalau misalkan saya tanya bisnisnya apa, kalian langsung jawab, saya pengen bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini. Nah, itu namanya brainstorming. Nah, teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana menciptakan ide dan solusi untuk suatu masalah secara cepat namun bersifat informal. Biasanya apa yang terpikirkan langsung diutarakan. Nah, yang kedua yaitu fokus group. Nah, ini yang kita lakukan karena kita akan melakukan bisnis tersebut dengan cara membuat kelompok. Nah, fokus group ini mempunyai keuntungan karena kita tidak sendiri memikirkan kira-kira apa sih nanti resiko yang kita hadapi. Nah, itu misalkan tidak tahu, ada kawan yang lain yang tahu. Nah, fokus group ini adalah sekumpulan orang yang mempunyai karakteristik berhubungan
berkumpul untuk membahas sebuah ide baru, orang-orang tersebut akan lebih dekat satu sama lain karena latar belakang mereka sama. Misal, nah kalau ini nggak misal lagi karena kalian memang satu jurusan yang sama. Nah, teknik ini lebih bersifat formal. Nah, kemudian setelah kita dapat bisnisnya, maupun itu dari brainstorming maupun fokus group, tentunya kita akan mencari referensi-referensi terkait penjualan yang ingin ataupun bisnis yang akan kita bangun dengan membaca buku di perpustakaan ataupun di internet. Nah, dua hal di atas merupakan sumber utama informasi di zaman sekarang. Meskipun internet lebih banyak digunakan karena kepraktisannya, namun perpustakaan juga tidak sepi pengunjung. Karena biasanya ide bisnis muncul saat kita serius mencari informasi atau bahkan saat santai menikmati informasi tersebut. Nah, kemudian kalau tadi adalah kita mendirikan secara pribadi, nah di sini juga ada jika kita sudah memiliki perusahaan. Nah, di sini ada dua, ada customer advisor board dan employee. Nah, untuk yang customer biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Terdapat dewan penasehat customer yang bertemu secara teratur, mendiskusikan kebutuhan, keinginan, dan masalah sehingga dapat memunculkan ide bisnis baru. Dari sini terlihat bahwa komunikasi dua arah atau timbal balik sangatlah penting bahkan untuk ukuran perusahaan sekalipun. Nah, itu adalah customer advisory board. Sedangkan yang untuk karyawannya, karyawan dari sebuah perusahaan menghabiskan waktunya bersama customer perusahaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat efektif mengingat karyawan bisa langsung mengetahui keluhan atau permintaan customer untuk kemudian diberitahukan kepada atasan mereka. Bagi para customer sendiri, mereka akan merasa sangat diuntungkan atau dimanja sebab mereka tidak perlu susah-susah mengadu ke perusahaan. Cukup lewat karyawannya saja. Kondisi demikian akan meningkatkan kemungkinan munculnya ide-ide bisnis baru baik dari karyawan ataupun masukan customer. Nah, ini kita bisa lihat contohnya itu di bank. Kalian kalau misalkan di bank, mungkin dulu belum ada internet banking ataupun mobile banking. Nah, dengan adanya keluhan dari masyarakat ataupun customer, mereka berpikir ulang bagaimana caranya memudahkan customer untuk bertransaksi. Nah, baru dibuatlah dengan internet banking ataupun mobile banking sehingga masyarakat ataupun customer tidak perlu datang ke bank lagi, tinggal lewat handphone ataupun lewat internet, mereka sudah bisa melakukan transaksi di sana dan bisa dilakukan dimanapun tanpa harus datang ke banknya ataupun ke ATM-nya langsung. Nah, kemudian adalah bagaimana sih pemilihan ide bisnis. Nah, di sini ada 4 bagaimana kalian yakin ide bisnis kalian itu akan berjalan. Itu ada 4. Yang pertama adalah bisnis yang membuat Anda bangun pagi sekali karena ingin melakukannya. Nah, di sini Anda akan merasa rugi jika harus menambah waktu tidur karena Anda merasa waktu yang ada sangat sedikit untuk mengerjakan ide bisnis Anda. Yang kedua adalah yang membuat Anda lupa bahwa Anda bisa lelah. Nah, pembisnis ataupun pengusaha jika kita amati, ya contohnya kita bisa lihat ada banyak almarhum Ciputra ataupun Bakri dan lain sebagainya, pengusaha-pengusaha sukses yang ada di Indonesia sekarang. Jika kita amati, mereka tidak kenal lelah. Setiap hari dari mulai pagi hingga malam penuh dengan kegiatan. Jika kita perhatikan, gerak jalan mereka tegap, gagah, dan tidak tampak wajah mereka itu keletihan. Nah, yang kemudian yang ketiga yaitu yang membuat Anda lupa bahwa tidur itu perlu. Nah,
Pebisnis itu biasanya tidak kenal waktu istirahat, bahkan baginya haram untuk tidur siang. Jika tidak ada malam, mungkin mereka juga akan beraktivitas. Jika tidak sambil tidur pun mereka, jika bisa sambil tidur pun mereka bisa presentasi bisnisnya ke klien. Nah itu jika kita sudah sangat mencintai bisnis kita. Nah yang keempat adalah yang membuat Anda hanya makan sekali dalam seminggu. Nah ini ada ungkapan dari orang terkaya di dunia, Bill Gates. Jika Anda tahu apa yang Anda inginkan, Anda akan lupa makan siang. Bahkan untuk makan pun ia merasa rugi, waktunya terbuang. Karena pentingnya apa yang ia lakukan. Nah itu adalah 4 ide bisnis jika kalian ada satu yang dari 4 ini, ya mungkin bisnis kalian insya Allah akan berhasil jika kalian ada rasa lah dari keempat yang saya bicarakan tadi. Nah yang kemudian adalah bagaimana mendapatkan ide bisnis yang bagus. Nah mengambil resiko dan selalu berusaha memperjuangkan apa yang mereka senangi dengan uang sebagai bonusnya. Untuk pengertian yang lebih umum, berikut pertimbangan untuk memilih ide bisnis yang tepat menurut Berger dan Irland tahun 2010. Nah, yang pertama itu jika kita ingin menemukan bisnis yang baik, pilih ide yang konkret. Nah, konkret di sini maksudnya adalah masuk akal dan dapat direalisasikan sesuai kemampuan kita. Misal kita ingin membangun sebuah bengkel besar, tetapi karena kita tidak mempunyai cukup dana, ya kita mulailah dari yang kecil dahulu. Misalkan paling tidak adalah untuk memompa ban dan tembel ban dan ban-ban bekas misalnya untuk pertama kali untuk kita menciptakan bisnis jika kita tidak punya modal yang cukup, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita punya modal, bangunnya lebih besar juga lebih bagus gitu. Tapi kalau tidak punya ya kita mulai dari yang kecil dulu lah gitu. Nah yang kemudian adalah pilih ide yang mudah dipasarkan. Nah tujuan utama bisnis kembali lagi adalah uang. Jadi semakin mudah memasarkan produk yang kita buat, maka semakin mudah uang akan didapat. Nah kita jangan berpikir yang mudah itu bisa cepat menghasilkan uang juga, karena kita bisa lihat di Purwodadi inilah contohnya. Kalian lihat mungkin ada banyak tukang bakso bakar, tapi kalian lihat apakah semua bakso bakar yang ada di Purwodadi ini itu laku? Dan kenapa yang nggak laku itu dan kenapa yang nggak laku itu tetap bertahan di sana. Nah itu perlu kalian kaji lagi bagaimana mereka bertahan padahal mereka tidak laku gitu. Apakah mereka misalkan mereka kalau nggak laku disimpan terus dijual lagi sehingga ketika orang lain beli itu rasanya udah tidak enak dan orang jadi malas ke sana. Itu mungkin terjadi. Makanya susah untuk dipasarkan. Jadi carilah bisnis yang mudah untuk dipasarkan. Nah, yang ketiga, pilih ide yang cocok dengan karakter kita. Ketika karakter kita cocok dengan ide yang akan kita kerjakan, maka kita tidak akan merasa bosan atau capek mengerjakannya. Bahkan mungkin kita dapat menjadikan 4 poin di bahasan sebelumnya sebagai prinsip utama kita. Nah, yang selanjutnya adalah pilih ide yang beresiko kecil. Pembisnis memang dijuluki profesi yang tidak mengenal resiko
Namun bukan berarti mereka tidak berupaya meminimalisir resiko. Semakin kecil resiko, maka semakin besar kesempatan mereka mendapatkan keuntungan. Nah, nanti kita bahas di SWOT-nya untuk yang resiko-resiko seperti ini. Bagaimana mendapatkan eh, resiko ketika kita berjualan. Nah, kemudian pilih ide yang dapat bertahan. Bisnis tidak dijalankan dalam sekali waktu atau jangka waktu pendek. Usahakan bisnis terus berkembang dan dapat bertahan hingga waktu yang lama. Oleh karena itu, ide yang dipilih harus dapat bertahan lama agar mampu mengalami inovasi dan kreasi agar customer tidak bosan. Nah, ini kayak contoh di warung kopi lah misalkan. Nah, sekarang misalkan pencinta kopi yang pahit kayak seperti espresso itu kan sangat jarang mungkin. Tetapi bagaimana warung kopi tadi itu mendapatkan keuntungan dari produk yang lain. Karena pencinta kopi yang pahit itu ya bisa dihitung lah. Memang agak sedikit berkurang daripada yang menyukai kopi yang manis atau orang yang ikut-ikutan gitu lah. Nah, jadi warung kopi ini harus memikirkan apa sih produk apa lagi sih yang kita jual sehingga produk kita ini semakin bertambah. Misalkan adalah selain dari espresso misalkan kopi Vietnam atau kopi apa gitu, tambahkan kopi-kopi yang lain, kopi susu atau kopi apa dengan nama yang unik. Biasanya semakin unik nama kopi, maka semakin banyak yang penasaran, apalagi kalau kita udah punya pelanggan, semakin banyak yang penasaran dan semakin banyak yang mencoba. Nah, jika enak mereka akan mempromosikan secara gratis ke orang-orang bahwasanya kopi di sana enak loh, kita minum kopi di sana aja. Nah, secara tidak langsung itu akan menjadi promosi gratis bagi usaha kita. Nah, kalau tadi kita sudah punya ide bisnisnya, nah bagaimana sih menguji ide bisnis tersebut? Nah, salah satu metode terkenal dalam pengujian ide bisnis adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, itu S, kelemahan itu W, peluang itu O, dan ancaman itu T. Dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, ini adalah SWOT tadi. Strength itu adalah hal-hal yang mempunyai pengaruh positif di dalam diri kita ataupun internal bisnis kita. Sedangkan weakness adalah hal-hal yang tidak terlalu bagus di dalam bisnis kita. Nah, berarti strength dengan weakness ini adalah dari dalam diri kita, dari internal kita. Nah, kemudian ada opportunity dan threat. Nah, opportunity adalah hal-hal yang ada di sekitar masyarakat sekitar yang mempunyai pengaruh positif terhadap bisnis Anda. Nah, berarti itu adalah dari eksternal. Yang kemudian adalah threat-nya hal-hal yang ada di sekitar masyarakat sekitar yang mempunyai pengaruh negatif terhadap bisnis Anda. Nah, berarti di sini ada dua kekurangan dan dua kelebihan. Satu dari dalam diri dan satu dari eksternal. Nah, ini adalah contoh dari analisis SWOT dari toko ABC, kita sebut saja toko ABC. Nah, kekuatan dari toko tersebut adalah mereka mempunyai pengalaman dan keterampilan dalam membuat dan menjual kue.
Dan itu ada kekuatan mereka. Kemudian memiliki pengetahuan mengenai jaringan pemasaran kue di daerah tersebut. Nah, jadi sebelum mereka jual, mereka tuh mempunyai kawan lah ataupun mereka mempunyai petinggi di daerah tersebut sehingga gampang untuk menjual kue yang akan mereka buat. Nah, kemudian memiliki lokasi bisnis yang strategis. Nah, ini juga penentuan lokasi ini sangat penting karena jika salah memilih lokasi, ya bisa jadi bisnis kita itu nggak laku ataupun jualan kita itu nggak laku, baik itu jasa maupun produk. Lokasi itu menentukan pembeli. Nah, yang kemudian adalah peluang. Peluangnya itu di daerah tersebut belum terdapat toko kue lain di sana. Jadi mereka satu-satunya lah gitu toko yang ada di daerah tersebut. Kemudian meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kue. Nah, ini segala bentuk kue, bukan kue yang dibuat dari toko ABC ini. Maksudnya mungkin kue-kue tradisional yang dibeli masyarakat, tetapi karena tidak ada pilihan lagi, ya mereka belinya itu aja. Dengan adanya toko ABC ini, mereka menjadi punya pilihan dan beda dari toko yang ada di daerah tersebut. Kemudian harga bahan baku kue di lokasi tersebut sangat murah, gitu. Misalnya seperti itu. Nah, yang menjadi kelemahan dari toko ABC ini adalah tidak memiliki modal yang cukup. Mereka dalam membangun bisnis ini modalnya kurang. Kemudian tidak memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik. Jadi mereka nggak punya modal, udah nggak punya modal, nggak punya kemampuan lagi. Terus tidak memiliki SDM yang handal. Ya ibaratnya orang tokonya, pimpinannya aja yang bisa, tetapi bawahannya itu belum bisa untuk membuat kue seenak yang dibuat oleh yang pemilik toko. Misalkan seperti itu. Yang kemudian adalah ancaman dari toko ABC ini adalah pajak usaha meningkat. Kemudian impor kue dari Cina semakin banyak dan harganya sangat murah. Nah, ini nggak bisa pula kita pungkiri bahwasanya kue-kue dari luar negeri itu biasanya lebih menarik dan lebih murah biasanya dibanding dengan produk dalam negeri yang tampilannya biasa aja tapi harganya mahal. Tapi nggak tahu juga kalau dibandingkan rasanya. Kalau misalkan orang anak-anak itu kan biasanya lebih suka itu yang menarik tampilannya dibandingkan rasanya. Tapi kalau misalkan target pasar kita adalah target pasarnya emak-emak, mereka tuh biasanya lebih suka kerasa daripada tampilan. Nah, kemudian adalah ancaman yang terakhir adalah pajak penjualan meningkat. Nah, ini kita bisa lihat kalau kita membeli makanan di mall. Itu pasti ada pajak 10% di sana. Nah, kalau misalkan kita ingin membangun toko di mall, nah kita harus bersiap-siap dengan pajaknya. Apakah pajak ini kita bebankan ke pelanggan atau customer atau ditanggung oleh kitanya. Nah, jika kita masih baru, kita bebankan ke pelanggan, maka orang tidak akan ada yang mau lagi berbelanja di tempat kita, kecuali kalau misalkan mereka udah lama seperti KFC, Pizza Hut, terus Starbucks dan lain-lain, itu mereka udah terkenal dan ya berapapun pajak yang diberikan oleh mereka pasti banyak juga yang membeli. Tapi kalau misalkan kita menjual produk baru terus ada pajaknya, itu jarang orang mau karena mereka belum tahu rasa. Dan gengsi itu biasanya nomor satu. Nah, kalau tadi kita belajar tentang bagaimana menciptakan sebuah ide bisnis, sekarang kita belajar ke
prinsip bisnisnya. Nah, ini ada 10 prinsip bisnis menurut Walton dan Hui tahun 1992. Yang pertama yaitu selalu berkomitmen dalam bisnis. Jika Anda selalu berkomitmen dalam bisnis, saya yakin kesuksesan akan menghampiri Anda. Selain itu, Anda harus menyukai pekerjaan Anda saat ini dan selalu melakukan yang terbaik dalam menjalankan bisnis tersebut. Nah, yang kedua adalah bagi keuntungan Anda dengan semua rekan Anda dan memperlakukan mereka sebagai mitra. Dengan membagi keuntungan kepada semua rekan kerja dan memperlakukan mereka sebagai mitra, ini akan membawa semangat bagi semua rekan untuk melampaui target yang ada. Terpenting Anda bisa mengontrol rekan kerja bisnis Anda agar selalu bersemangat dalam bekerja. Nah, ini juga kita bisa lihat di marketing bank biasanya. Jadi mereka itu kan harus mempunyai target tertentu. Jika targetnya tercapai maka gaji mereka akan naik, ataupun lebih dari targetnya gaji mereka itu bisa berkali-kali lipat. Nah, itu biasanya ada di marketing bank. Nah, yang selanjutnya yaitu memotivasi mitra Anda. Nah, memberikan uang keuntungan kepada mitra bisa dianggap tidak cukup. Coba kalian motivasi mitra kerja untuk meningkatkan persaingan dalam dunia bisnis. Jika perlu, buat tantangan yang menantang kepada mitra kerja agar bisnis yang dijalankan selalu bersemangat. Nah, itu kalian harus membuat trik-trik bagaimana sih membuat mitra itu bisa bersemangat untuk mencapai tujuan bisnis yang kalian buat. Nah, yang keempat adalah selalu berkomunikasi kepada mitra kerja. Nah, jika komunikasi tidak lancar, maka itu bisa dibilang bisnis tersebut tidak akan lama. Tetapi jika komunikasi kepada mitra itu lancar, ya bisnis tersebut kemungkinan bisa berlanjut. Nah, informasi adalah salah satu kekuatan yang penting dalam suatu bisnis. Maka dengan informasi tersebut, Anda perlu berbagi dengan mitra kerja. Semakin banyak mereka tahu, mereka akan semakin mengerti. Dan semakin mereka mengerti, mereka akan semakin peduli terhadap Anda. Begitu mereka peduli kepada Anda, tidak ada yang bisa menghentikan mereka terhadap keloyalan mereka terhadap Anda. Inilah salah satu keuntungan dari mitra kerja Anda dengan selalu berkomunikasi. Nah, yang kelima adalah menghargai semua rekan kerja. Menghargai rekan kerja adalah salah satu yang harus diperhatikan oleh para pembisnis. Karena menghargai rekan salah satu cara untuk membangun bisnis yang dijalankan menjadi lancar. Yang keenam adalah rayakan kesuksesan Anda. Merayakan kesuksesan adalah titik awal dalam meraih keberhasilan. Apalagi merayakan kesuksesan bersama dengan mitra kerja yang memberikan value bagi perusahaan Anda. Nah, yang ketujuh adalah coba minta masukan yang baik dan buruk dari para karyawan. Nah, biasanya kalau seperti ini misalkan kita jadi pimpinan sebuah perusahaan ataupun kita pemilik dari toko yang kita bangun. Nah, itu kita harus selalu meminta masukan dari karyawan, bagaimana kita memimpin mereka, apakah sudah baik atau ada yang perlu diperbaiki lagi. Nah, selain dari karyawan, pelanggan juga harus diminta masukannya. Seperti kita lihat misalkan kalau kita berobat di rumah sakit atau kita sebutkan aja lah rumah sakit Eka Hospital, itu selalu mereka ada form untuk
form keluhan bagi pelanggan. Nah itu bagaimana mereka meminta kepuasan pelanggan terhadap mereka. Jika pelanggan merasa tidak puas, mereka akan selalu memperbaikinya. Nah ini juga bisa kita lihat di toko-toko online. Nah kalian bisa lihat misalkan di Shopee ataupun Blibli ataupun Tokopedia, mereka selalu memberikan rating di sana dan selalu ada komentar. Nah dari komentar tersebut mereka nantinya akan bisa memperbaiki dari keluhan yang diberikan oleh customer untuk memperbaiki barang atau jasa yang mereka berikan. Nah, yang kemudian adalah harus bisa mengendalikan biaya pengeluaran dari pengeluaran dan lebih baik dari kompetitor. Nah, ini ada salah satu contoh Walmart selama 20 tahun perjalanan termasuk peringkat pertama di industri peritel yang memiliki rasio terendah dari biaya penjualan dan selalu menemukan keunggulan kompetitif dalam biaya pengeluaran. Salah satunya cara dengan menjalin kinerja dengan seefisien mungkin. Nah ini juga kita bisa lihat di persaingan smartphone. Kita bisa lihat, kita bisa bandingkan nih antara Samsung dan Xiaomi misalkan. Samsung itu kenapa mahal? Karena biaya iklan, biaya lain-lainnya itu besar. Tetapi kenapa Xiaomi bisa murah? Xiaomi itu dia tidak, iklannya tidak sebesar Samsung. Xiaomi ini dia hanya dari mulut ke mulut aja. Oh handphone ini bagus, ini saya udah make dan nggak kalah dengan Samsung gitu misalnya. Nah itu adalah promosi berjalannya Xiaomi yang diterapkan dari dulu. Tapi sekarang udah mulai mengiklankan di YouTube dan lain-lainnya. Dan itu juga nggak perlu biaya yang besar sehingga harga Xiaomi itu pasti masih selalu di bawah Samsung. Walaupun sama spesifikasinya, harga Xiaomi pasti lebih rendah dibandingkan dengan Samsung. Nah, yang ke-10 adalah atau yang terakhir, coba cari ide yang berlawanan. Biasanya banyak para pembisnis yang menjalankan ide-ide yang sama. Sehingga persaingan dalam perjalanan ide tersebut semakin tajam. Coba cari ide yang berlawanan dari ide yang ada. Memang banyak hambatan yang dilalui jika Anda melakukan ide secara berlawanan. Tapi yakinlah dengan ide itu akan mendapatkan bisnis yang cemerlang. Nah, demikianlah hasil penjelasan dari ide, bagaimana memunculkan ide bisnis. Nah, sekarang kita ada tugas. Nah, di sini saya memberikan 2 pilihan tugasnya. Yang pertama adalah jika kalian membuat Entrepreneurship Award tahun 2020, itu saya bebaskan dari tugasnya. Tetapi jika kalian tidak mengerjakan entrepreneurship tersebut, kalian wajib mengerjakan tugas ini secara berkelompok. Nah yang untuk semester 3 karena belum ada kelompoknya, buat sendiri maksimal 3 orang untuk membuat kelompoknya. Saya bebaskan kelompoknya siapa saja. Nah, yang pertama tugasnya adalah buatlah bisnis Anda dengan mencari peluang bisnis di lapangan dan menciptakan ide bisnis. Nah ini harus ada SWOT-nya juga di sana. Seperti yang saya contohkan tadi. Nah presentasikan tugas kelompok Anda, masing-masing kelompok memiliki waktu 7 menit, 4 menit untuk presentasi dan 3 menit untuk tanya jawab. Itu kita lakukan di pertemuan berikutnya. Oke, jika ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya sampaikan bisa kita diskusikan di WhatsApp group ataupun bisa kirim email ke saya juga
bisa ke hairulanam@sar.ac.id. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.